Halo sahabat YouTube, ketemu lagi dengan saya Mendy Krisdiantoro di channel Uang Receh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan yang baik ya. Nah teman-teman, hari ini kita melihat Bitcoin sebenarnya cukup sangat oke sekali kalau menurut Uang Receh. Bitcoin itu berhasil break dari posisi sideways-nya yang cukup panjang teman-teman, kurang lebih hampir 2 minggu lebih. Nah, penyebabnya sudah pasti dari sentimen positif deal debt ceiling US. Perseteruan yang selama ini terjadi berbulan-bulan terjadi yang cukup memberikan sentimen negatif ke pasar akhirnya mencapai kesepakatan antara Republik dengan Demokrat teman-teman. Nah selain itu nanti Uang Receh juga akan sedikit sisipkan mengenai kesepakatan apa aja yang ada di debt ceiling. Dan di akhir video pasti yang kalian tunggu-tunggu teman-teman, yaitu price action Bitcoin. Nah buat kalian yang penasaran bagaimana Uang Receh itu ngupas untuk semuanya, simak dong penjelasannya sampai akhir video. Dan tentunya buat kalian yang belum subscribe channel Uang Receh, nyalakan, tekan subscribe sekarang juga. Lonceng juga harus aktif teman-teman, biar Uang Receh itu semakin semangat buat upload. Dan silahkan kalian berkomentar di video Uang Receh. Nah, tanpa berlama-lama kita langsung masuk terlebih dahulu ke pembahasan soal debt ceiling agreement, teman-teman. Nah, teman-teman, di sini sebenarnya kita disajikan oleh drama yang kita sama-sama tahu endingnya bakal dinaikkan. Tapi sekali lagi teman-teman, meskipun kita sudah tahu untuk endingnya bakal dinaikkan, tapi tetap saja ini mampu mempengaruhi orang secara psikologis. Artinya banyak investor yang tetap menunggu berita ini, meskipun secara nalar, secara akal, secara analisisnya mereka itu sudah pada tahu bahwa debt ceiling pasti akan naik. Karena apa? Amerika Serikat sebenarnya sudah sangat pusing mungkin dengan permasalahan seperti ini teman-teman, perseteruan politik yang membawa atau mempengaruhi dunia ekonomi. Nah selain itu sebenarnya shockwave yang mereka berikan juga cukup oke kalau menurut Uang Receh pribadi. Di lain mereka memang sampai hari ini masih menjadi negara yang superpower, tentunya Amerika Serikat masih yakin kalau negaranya bisa hidup berdasarkan hutang meskipun secara neraca terus-terusan defisit teman-teman. Nah beberapa hal yang akan Uang Receh bahas di debt ceiling agreement ini sebenarnya adalah pernyataan dari McCarthy dari beberapa hari sebelumnya pada saat mereka melakukan pembicaraan intensif dengan Joe Biden, sehingga Joe Biden dan McCarthy mencapai sebuah kesepakatan untuk menaikkan batas utang dari Amerika Serikat. Tentunya McCarthy punya beberapa syarat teman-teman, dan setelah Uang Receh itu bedah, ada salah satu syarat yang ternyata untuk sampai tahun 2025, artinya dari waktu sekarang kurang lebih masih ada 1,5 tahun lagi teman-teman, tidak boleh ada kenaikan batas utang dari Amerika Serikat lagi. Artinya ini adalah batas kenaikan utang terakhir sampai Januari tahun 2025 teman-teman. Ini yang perlu kita garis bawahi. Sedangkan kalau Amerika Serikat tidak pintar dalam mengatur neracanya sehingga defisitnya semakin besar dan semakin besar teman-teman, bisa jadi dari batas yang sudah ditentukan atau agreement yang ada, Amerika Serikat tidak luput dari ancaman default di kemudian hari teman-teman. Nah selain itu ada beberapa hal di sini yang Uang Receh juga akan sampaikan. Amerika Serikat antara Biden dengan Kevin McCarthy itu sepakat untuk cut spending kecuali non defense teman-teman. Jadi kecuali defense. Jadi untuk defense perbelanjaan mereka itu tidak dikurangi, tapi non defense semuanya dikurangi teman-teman. Nah nanti untuk link beritanya mungkin akan Uang Receh tempel di bagian deskripsi biar kalian itu bisa membaca beritanya ini sendiri teman-teman. Nah beberapa hal yang bisa kita amati atau kita cerna dari sebuah keputusan debt ceiling antara McCarthy sama Joe Biden ini adalah emang untuk sekarang, untuk short term mungkin sampai 2025 Amerika Serikat akan
akan terhindar dari yang namanya gagal bayar atau sampai election selanjutnya kurang lebih. Nah, tapi untuk menyikapi hal itu, akankah ini terulang di kemudian hari teman-teman? Tentunya kita para pelaku pasar sudah sangat bosan dengan berita yang namanya debt ceiling, perseteruan antara Republik dengan Demokrat yang endingnya kita sama-sama tahu. Dan ada kemungkinan juga di suatu hari esok ini akan menjadi sebuah gelombang yang semakin besar. Utang Amerika Serikat semakin besar dan tentunya banyak negara mungkin yang akan memanfaatkan momen tersebut untuk sedikit demi sedikit lepas dari seberapa kuatnya Amerika Serikat teman-teman. Nah, beberapa hal itu mungkin yang bisa kita amati secara terus menerus. Artinya mungkin dalam beberapa tahun ke depan akan ada pergantian kekuasaan. Kalau menurut uang receh sih seperti itu teman-teman. Tapi kita nggak usah berpikir terlalu jauh sampai 10 tahun atau 20 tahun ke depan. Yang perlu kita pantau hanyalah memang untuk saat ini debt ceiling sudah deal dan sampai 2025 Amerika Serikat setidaknya gagal dari ancaman default. Artinya mereka masih cukup oke. Kemungkinan yang bisa kita ambil dari jangka waktu yang cukup pendek ini sebenarnya adalah ada beberapa isu yang mungkin akan melibatkan US mengenai kredit rating teman-teman, dimana kita sama-sama tahu US pada saat ini adalah kredit ratingnya A dan A teman-teman, artinya paling bagus, paling punya kekuatan untuk membayar hutangnya. Meskipun membayar hutang dengan hutang lagi, ada kemungkinan nanti untuk kredit rating dari US bisa saja menurun. Dan menurut uang receh sendiri, kalau kredit hutang dari US itu menurun secara elektabilitasnya, ada kemungkinan itu juga akan cukup mempengaruhi pasar risk aset, terutama kripto dan saham teman-teman. Nah, menariknya dari yang uang receh lihat, impact dari debt ceiling ini cukup major teman-teman, atau cukup impulsif terhadap beberapa aset. Di sini salah satu aset yang uang receh pantau adalah S&P 500 karena korelasinya hampir positif dengan Bitcoin teman-teman. Dimana kita sama-sama tahu jika S&P 500 itu mengalami penguatan seperti hari ini, itu biasanya Bitcoin juga mengalami penguatan. Dan hal yang sama sebenarnya juga bisa kita pantau lewat indeks yang namanya Nasdaq, dimana Nasdaq menurut uang receh pribadi itu secara penguatannya jauh lebih powerful ketimbang S&P 500 teman-teman. Nah, kita sebentar ke S&P 500. Di sini untuk S&P 500 sebenarnya sudah cukup oke, menguat sebanyak sekitar 1,3% untuk hari ini saja. Dan hal yang perlu kita pantau teman-teman, sebenarnya untuk penguatan S&P 500 sendiri ini belum lolos dari titik resisten di bulan sekitar Februari tahun 2023 teman-teman, dimana kita tahu ini cukup menjadi tahanan yang luar biasa bagi S&P 500. Kurang lebih kita sudah hampir 4 kali menyentuh di level 42 ribuan dan kita selalu terreject dari area sana. Nah, itu berarti bisa dikonfirmasi bahwa area 42 ribu cukup punya resisten yang strong teman-teman. Nah, selain itu secara harian untuk pergerakan dari S&P 500 sendiri sebenarnya berada dalam mode bullish, artinya dia bergerak kurang lebih dalam ascending channel teman-teman, dan sekarang mungkin sedang retest ke bagian atas untuk ascending channelnya sekaligus bertemu dengan resisten di posisi 42.000. Nah, secara overall hariannya untuk S&P 500 sudah cukup oke teman-teman, dan kemungkinan akan tetap melanjutkan sesi penguatan. Nah, selain itu dari segi Nasdaq, kalau menurut uang receh pribadi, Nasdaq sudah sangat-sangat bagus sekali. Karena apa? Selain bergerak dalam pola ascending channel atau pola bullish, si Nasdaq juga berhasil break dari resisten yang menurut uang receh cukup kuat teman-teman di sekitaran tanggal 15 Agustus tahun 2023. Dan sekarang untuk posisi dari Nasdaq itu sendiri hampir sama dengan high level di sekitaran tanggal 22 April tahun 2022, dimana menurut uang receh pribadi kalau mengukur dari pergerakan Nasdaq sekarang kita sedang berada di bagian atas untuk trendline-nya.
ada kemungkinan dalam beberapa hari ke depan Nasdaq bisa saja terreject dari posisi sekarang teman-teman. Ada kemungkinan dia akan terreject ke bagian bawah, dan setelah itu dia akan melakukan retest terhadap bagian bawah dari posisi resisten become support sebelumnya. Nah, untuk posisi resisten become support sebelumnya kurang lebih berada di 13.621 ya teman-teman. Dan after posisi resisten become support ini mampu mempertahankan pergerakan Nasdaq, untuk selanjutnya mungkin Nasdaq akan bergerak ke bagian atas dari resisten teman-teman, yaitu di sekitaran posisi 15.174 yang merupakan high level atau resisten di sekitaran tanggal 31 Maret tahun 2022 teman-teman. Nah, selain itu beberapa hal yang uang receh perhatikan juga di Nasdaq. Di sini secara overall Nasdaq sudah sangat cukup oke. Asalkan dia mampu memaintain di sekitaran area ini, ada posibilitas atau ada kemungkinan Nasdaq akan terus melakukan sesi penguatannya teman-teman. Nah, hal itu yang perlu kita pantau dari Nasdaq. Nah, kita lanjut ke Bitcoin teman-teman. Di sini Bitcoin itu sendiri untuk hari ini itu sudah berhasil break dari dua posisi penting kalau menurut uang receh. Nah, dua posisi pentingnya itu apa? Yaitu yang pertama adalah si simple moving average 21 atau exponential moving average 21, di mana kita break cukup clear. Artinya posisi break kita adalah strong break ya teman-teman, bukan break yang mepet-mepet dengan exponential moving average 21. Nah, selain itu kita juga break dari garis trendline bagian atas sideways kita selama ini, yaitu di sekitaran posisi 27.500-an teman-teman. Nah, dua garis resisten ini kalau menurut uang receh pribadi harusnya cukup kuat dan sekarang akan berubah menjadi support teman-teman. Nah, beberapa hal yang perlu kita pantau di pergerakan Bitcoin untuk beberapa hari ke depan adalah konfirmasi ya teman-teman. Sekali lagi, biasanya kebanyakan orang itu entry tanpa memandang konfirmasi terlebih dahulu. Melihat candlestick hijau seperti ini yang mengindikasikan memang strong break, mereka langsung melakukan opportunity untuk bermain long position. Nah, padahal sebenarnya kalau kita mau menunggu konfirmasi saja, artinya memang ini sudah murni break ke bagian atas. Nah, apa sih yang kita tunggu? Mungkin setelah break ke bagian atas, kita juga sama-sama tahu sebenarnya Bitcoin bergerak di dalam pola ascending channel teman-teman. Sebenarnya ini adalah pola untuk bearish atau pola untuk penurunan teman-teman. Nah, selain itu konfirmasi yang perlu kita tunggu adalah after Bitcoin ini break, kita sama-sama tahu Bitcoin benar-benar terreject dari posisi trendline bagian atasnya. Nah, ada kemungkinan Bitcoin akan turun ke bawah untuk retest sekali lagi ke bagian 27.500 teman-teman, dan tentunya akan retest ke posisi exponential moving average 21. Nah, after retest dari sana, jika posisi tersebut atau posisi resisten become support tersebut mampu mempertahankan pergerakan dari Bitcoin, ada potensial Bitcoin akan kembali pump ke atas untuk mengejar ke major resisten, yaitu di sekitaran area 30.000 teman-teman. Tapi jika Bitcoin itu tidak mampu bertahan dari posisi resisten become supportnya, ada potensial Bitcoin akan justru malah tertekan lagi, karena secara keseluruhan kita memang masih bergerak di dalam pola descending channel teman-teman. Nah, harapannya memang Bitcoin mampu mempertahankan di sekitaran posisi 27.500-an, dan after itu terjadi pemantulan untuk mengejar ke sekitaran 30.000 teman-teman. Nah, sekian dulu untuk video uang receh pada kesempatan kali ini. Buat kalian yang tertarik, silahkan bisa dibantu share, bisa dibantu komentar juga. Buat kalian yang punya ide atau punya pendapat berbeda dengan uang receh, feel free untuk komentar di YouTube channel uang receh teman-teman. Kesimpulan dari video ini, kita masih harus tetap memantau perkembangan makroekonomi. Uang receh berharapnya bulan Juni akan merupakan bulan yang cukup bullish untuk Bitcoin, di mana kita sama-sama tahu Hong Kong sudah mulai open crypto lagi per tanggal 1 Juni, ditambah sentimen positif dari debt ceiling teman-teman. Nah, selain itu
semoga memang untuk bulan Juni mampu mengangkat harga Bitcoin untuk menembus beberapa resisten penting. Menurut uang receh, resisten yang cukup strong berada di posisi 31 sampai 32 ribuan. After Bitcoin mungkin berhasil break dari posisi itu, potensialnya Bitcoin akan lanjut untuk pump ke sekitaran area 35.000 teman-teman. Nah, thank you for watching till the end. See you on the next video.